Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Permutasi 2022. Perkenalkan, nama saya Rita Utami. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan karya saya berjudul Inovasi Model Pembelajaran Small Group Turnamen atau SGT sebagai upaya mewujudkan belajar matematika bermakna bagi siswa SMP dan SMA. Latar belakangnya, matematika merupakan ilmu universal yang mendasari berbagai perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Matematika memiliki peran yang sangat penting, akan tetapi matematika masih menjadi mata pelajaran yang sulit bagi mayoritas siswa di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh hasil evaluasi Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 yang menunjukkan bahwasanya Indonesia menempati peringkat 71 dari 77 negara dengan skor matematika adalah 379. Masalah tersebut disebabkan karena matematika itu bersifat abstrak dan pembelajaran matematika di sekolah cenderung didominasi oleh transfer pengetahuan secara satu arah. Hal ini bertentangan dengan pendapat Rusmini bahwasanya untuk mempelajari objek atau konsep matematika yang abstrak diperlukan keterlibatan siswa secara aktif. Diperlukan adanya peran guru sebagai fasilitator untuk mencapai pembelajaran bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses dikaitkannya informasi yang baru diperoleh dengan konsep-konsep relevan struktur kognitif seseorang yang sudah ada, yaitu model pembelajaran STAD. Model belajar STAD yaitu Student Teams Achievements Division atau STAD menerapkan pembentukan kelompok kecil dan reward. Nah, reward ini bagus, tetapi hanya memfasilitasi untuk siswa yang sudah aktif. Tetapi kelemahannya bagi siswa atau kelompok yang kurang aktif atau kurang minat belajar akan cenderung tetap konstan seperti itu karena mereka merasa tidak ada konsekuensi dari tindakannya. Alasan yaitu inovasi model pembelajaran Small Group Turnamen atau SGT untuk siswa SMP dan SMA dengan menerapkan reward dan punishment. Landasan teorinya, reward adalah sesuatu yang diberikan kepada individu atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Sementara punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar atau yang lebih baik. Punishment ini sebagai alat pendidikan, alat motivasi, dan alat pendorong untuk mempergiat aktivitas belajar siswa. Sintaks itu merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah sistem sosial, yaitu peran dan hubungan guru dengan siswa. Yang ketiga, prinsip reaksi. Itu merupakan bagaimana cara guru memberikan respon terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Yang keempat adalah sistem mendukung, yaitu berupa sarana, alat, dan bahan yang diperlukan untuk menerapkan model pembelajaran. Dampak instruksional itu adalah hasil belajar yang dicapai langsung dari instruksi guru. Sementara dampak pengiring itu adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan dari proses pembelajaran tadi yang dialami langsung oleh siswa tetapi tanpa pengarahan dari guru. Metode penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitiannya adalah studi pustaka atau studi literatur. Kemudian jenis dan sumber datanya adalah data sekunder yang berasal dari bisa buku, hasil penelitian yang sudah ada, artikel, jurnal, dan teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama adalah dokumentasi, yang kedua lokasi pencarian datanya dengan cara membaca simbolik. Jadi tidak secara keseluruhan tetapi berupa sub-sub yang dibutuhkan saja. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan data dengan teknik kuotasi, artinya mencatat secara utuh dari sumber datanya, teknik analisis datanya, ada versi data, kemudian penyajian data, dan kesimpulan. Pembahasan yang pertama, sintaks. Saat pembelajaran berlangsung, ada 6 fase. Yang pertama adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, kelompok penyaji menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah adanya diskusi kelas, itu terjadi tanya jawab. Karena yang keempat adalah
guru memberikan penegasan dan evaluasi. Kemudian yang kelima, kelompok penyaji itu menghitung atau mengakumulasi poin dari tahap diskusi tadi. Yang terakhir adalah pemberian reward dan punishment. Punishmentnya ini wajib, yaitu menjadi kelompok penyaji untuk subbab berikutnya. Ilustrasinya adalah ada kelompok penyaji di depan kelas. Setelah berlangsung diskusi kelas, diperoleh akumulasi poin dalam tabel berikut. Kelompok merah itu poin tertinggi, artinya dia mendapatkan reward. Sementara yang kelompok ungu dia mendapatkan poin terendah, yaitu 0. Sehingga dia akan mendapatkan punishment menjadi kelompok penyaji pada pertemuan berikutnya. Setelah sintaks, berikutnya adalah sistem sosial, yaitu pembelajaran terpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai belajar matematika bermakna dengan memberi kesempatan atau waktu bagi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya saat sebelum pembelajaran dimulai dan saat pembelajaran dimulai dengan diskusi kelas. Tiga adalah prinsip reaksi. Ada beberapa yang bisa dilakukan guru ya sebagai respon terhadap perilaku siswa. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, guru memberi evaluasi dari diskusi kelas dan dari materi belajar yang disajikan. Yang kedua, guru memberi pujian jika siswanya sudah aktif, dan guru memberi nasihat jika siswanya masih pasif. Kemudian yang keempat, sistem mendukungnya itu bisa berupa laptop, LCD, proyektor, papan tulis, penghapus, spidol, buku penunjang, dan PowerPoint atau materi yang disajikan. Nama instruksionalnya adalah pemahaman terhadap materi pembelajaran, kemudian keterlibatan siswa secara aktif, kemudian berpendapat, dan kerja sama yang baik. Sedangkan dampak pengiringnya yang muncul di kemudian hari adalah membentuk kebiasaan belajar yang baik, sehingga dan kebiasaan ini secara terus-menerus diharapkan akan terwujud belajar matematika bermakna. Sekarang adalah perbandingan model pembelajaran SGT dengan pembelajaran STAD. Yang pertama, kalau SGT itu diterapkan secara kontinu, sedangkan STAD tidak harus kontinu. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok kecil. Kalau SGT ini sebelum pertemuan di kelas itu berlangsung, karena untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan kelompoknya dalam diskusinya nanti. Kalau STAD, diskusi kelompok kecilnya itu dilakukan saat pembelajaran. Kalau SGT itu tanpa menggunakan LKS. Kalau STAD itu biasanya menggunakan LKS. Yang keempat, kalau SGT itu menerapkan reward dan punishment. Kalau STAD itu biasanya reward saja. Kemudian kalau SGT itu yang jadi kelompok presentator adalah kelompok dengan perolehan poin terendah saat akumulasi poin tadi. Sementara kalau di STAD itu yang presentasi itu bebas. Kesimpulan, bahwasanya model pembelajaran small group turnamen atau SGT ini merupakan pengembangan atau inovasi dari model pembelajaran STAD. Model pembelajaran SGT termasuk ajaran kooperatif dengan pembentukan kelompok kecil yang mana memberi kesempatan siswa untuk bereksplorasi, menemukan konsep dan pengetahuan bermakna bagi dirinya, sehingga mendorong terwujudnya belajar matematika bermakna. Model pembelajaran SGT menerapkan reward dan punishment. Reward bertujuan agar siswa yang aktif dan sudah ada minat belajar untuk terus termotivasi belajar. Sementara untuk punishment bertujuan agar siswa yang pasif dan belum ada minat belajar menjadi memperbaiki kekurangannya dan mengarahkan siswa untuk ke arah yang lebih baik, serta sebagai alat pendorong untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saran penelitian kedepannya adalah melakukan studi lapangan agar dapat mengetahui keefektifan dari model pembelajaran SGT ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.